Shalom, Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru. Hari ini masuk di hari yang kedua tahun baru. Namun ada satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah hati kita sudah baru? Artinya apakah hati kita sudah dibersihkan, sudah dibaharui dari hati yang lama yang mungkin kurang menyenangkan hati Allah? Atau apakah kita masih senang atau masih menyimpan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Allah di tahun baru ini? Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Karena berbagi itu tidak mahal dan berbagi itu gratis dan mendengar itu tidak bayar. Izinkan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu untuk kita memohon pada Allah Bapa, kepada Roh Kudus, supaya kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu pada hari ini. Kami datang kepadamu berdoa mengucap syukur karena kami telah memasuki tahun 2021, tahun baru untuk kami. Semoga hati kami, pemikiran kami, hidup kami menjadi baru seperti yang Engkau inginkan. Kami siap untuk mendengar sabda firman Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami Roh Kudus, berikan kami pengertian, pemahaman, biar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Saya rindu kita membuka dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Jadi kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi demikian: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Terpujilah nama Tuhan, dikatakan yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan, terlebih lagi mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayat yang kelima dari Mazmur pasal 37 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jadi tidak hanya cukup engkau serahkan dirimu, tetapi engkau tidak percaya. Engkau harus menyerahkan hidupmu secara total, tanpa ada yang tersisa menjadi hakmu. Engkau serahkan dan engkau percaya kepada Dia. Contoh, ada seseorang karena dia takut kepada orang lain atau dia minder, dia serahkan hidupnya. Dia pasrah, tapi tidak mempercayai orang itu. Itu hanya karena takut. Tapi dikatakan dari ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu. Hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kuku kakimu, itu hidupmu. Itu hidup saya. Dan percayalah kepadanya.
Percaya ini bukan hanya sekedar, ya saya percaya. Percaya yang dimaksud itu dibuktikan dengan tindakan-tindakan kita. Jikalau dua hal ini engkau lakukan, percayalah, tahun baru ini 2021 Allah akan bertindak untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang. Wow, luar biasa. Dia akan memunculkan kebenaran seperti terang. Seperti seseorang yang di dalam kegelapan, tak kalah ada cahaya yang menyinari dia, sukacita akan terpancar dari wajah orang itu, dan kebahagiaan akan hadir dalam rumah tangga itu. Setelah semua ini Tuhan lakukan kepadamu, Tuhan telah memberkati hidupmu, jangan lupa tetap berdiam di rumah Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tak kala Tuhan sudah memberkati engkau sekalian, jangan lari dari Tuhan karena sudah punya duit. Mentang-mentang Tuhan sudah berkati dirimu, sudah urapi kau, sudah berikan harta kepadamu, engkau tinggalkan Tuhan, pergi berfoya-foya, pergi kembali melakukan kehidupan lama. Ingat, tahun ini tahun baru. Hidup kita harus baru. Jangan sampai kita masih menyimpan kehidupan yang lama. Karena anggur yang baru tidak dapat disimpan pada kilbat yang lama. Dan hati yang baru harus disimpan pada diri yang baru, pada sifat yang baru, pada kelakuan yang baru. Mari Bapak Ibu, sudah berlalu 1 hari. Bahkan hari ini masuk hari kedua, sudah mau berlalu 2 hari tahun yang lama. Tinggalkan masa lalumu yang buruk. Tinggalkan masa lalumu yang tidak menyenangkan orang lain, terlebih-lebih tidak menyenangkan hati Allah. Tinggalkan. Dan percayalah, Tuhan mengatakan, firman Tuhan hari ini, serahkanlah hidupmu dan percaya pada Dia, maka Dia akan bertindak. Mari kita serahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Dan tetap ingat, bekerja dan berdoa itu penting. Rajinlah, maka Dia akan memberkati engkau. Jangan menyerah, jangan kalah sama COVID ini. Jangan takut, tapi berani bukan gegabah. Menjalani hidup semangat bukan gegabah, tapi engkau harus semangat dengan pengetahuan yang Allah berikan kepadamu. Patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan dirimu, Tuhan akan memberkati engkau. Jangan menjadi batu sandungan dimanapun engkau berada, dimanapun kita berada. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita masuk di tahun baru ini karena Dia punya rencana yang sangat indah untuk kita semua. Banyak orang tidak sampai ke tahun ini, tapi kita diperkenankan sampai di tahun ini. Apa tujuan Allah? Coba pikirkan. Apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita? Yang Tuhan inginkan adalah engkau mempermuliakan Dia, engkau melakukan kebaikan-kebaikan, dan engkau menjadi berkat untuk orang lain. Berkat untuk orang lain bukan hanya materi, tapi engkau menjaga kesehatan orang lain dengan engkau mematuhi protokol kesehatan. Karena kado yang terindah untuk tahun ini menurut WHO, dan mungkin itu juga saya sepakat, adalah kesehatan itu sendiri. Kalau engkau sehat, engkau bisa berbuat apa saja yang Tuhan kehendaki dalam dirimu. Jangan takut, jangan khawatir, percayalah tahun 2021 menjadi tahun berkat untuk kita semua. Asalkan kita menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan seutuhnya, maka percayalah orang-orang seperti ini Tuhan akan berkati. Terpujilah nama Tuhan. Akhir kata saya mau katakan, tetaplah jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah hadiah yang paling terindah dari Allah. Jangan pernah henti-hentinya dan jangan pernah jemu-jemunya melakukan kebaikan
di dalam hidup ini. Karena anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sanggup melakukan kebaikan. Mari, hidup lama kita sudah berlalu, tahun lama sudah berlalu, tahun baru saat ini. Kita pastikan semua hidup kita sudah baru, kita pastikan semua hati kita sudah baru, kita pastikan semuanya dan tujuan kita ke depan punya tujuan-tujuan yang baru, punya rencana yang baru, punya program yang baru. Satu tujuan capaian kita adalah menuju ke kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan dan yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Dan mari kita terus berusaha dan berjuang untuk memperbaiki diri kita, untuk berusaha supaya kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, karena kita melakukan kemuliaan, karena kita melakukan firman Allah. Tiada yang paling berhak dalam hidup ini untuk seseorang selain perbuatan baiknya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Saya Evangelis Robinson menyampaikan selamat menikmati tahun 2021 ini. Tahun menjadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan.